You know that I love you. Can you feel my heartbeat? Can you feel my heart, baby? Can you feel my heart beating? Can you feel it, baby? Can you feel my heart? I want you to know that I love you. Can you feel my heart? Can you feel it, baby? Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat? Can you feel it, baby? Can you feel my heartbeat? Can you feel it, baby? I want you to know that I love you. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas awan, kita akan menang.
Oke, izin mulai teman-teman semuanya. Bentar. Ya, kamera saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dalam salam sehat bagi kita semua. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat pastinya ya, dimanapun teman-teman semua berada saat ini, semoga selalu diberi kesehatan dan terima kasih sekali sudah hadir di sini. Dan teman-teman semuanya, kira-kira kalau boleh tahu langsung aja dari mana sih kira-kira teman-teman semuanya? Dari daerah mana aja, boleh tahu nggak sih? Ya, yang udah hadir semuanya silahkan gunakan kolom chatnya. Dari daerah mana? Namanya siapa? Siapa tahu ternyata tetanggaan atau juga saudaraan. Oh, Kak Wahid dari Bekasi. Lagi yang lainnya yang udah join dari tadi, Kak Wahid kayaknya terima kasih Kak Wahid sudah join dari tadi ya. Langsung aja silahkan coba. Masih ada lagi. Kak Hisham dari Sidoarjo. Wah, yuk, ada lagi yang dengar ya? Coba satu lagi orang deh. Ada, tidak ada. Baik, silakan teman-teman. Kak Amita dari Sidoarjo juga. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih semuanya sudah memberi datang pada hari ini dan juga sudah bersedia hadir dari awal tadi ya, dengan dikit lagu-lagu juga pastinya. Dan mungkin saya tidak akan baca semuanya nanti karena terlalu lama takutnya dan teman-teman. Semoga selalu diberi kesehatan juga pastinya. Nah, izinkan juga sebelumnya biar kita saling kenal siapa sih yang ngomong di depan ini. Perkenalkan nama saya Andika Pribadi. Saya sebagai moderator yang akan menyampaikan kegiatan pada hari ini dan pastinya saya sangat terhormat sekali pada teman-teman semuanya karena kita bisa hadir di kesempatan kali ini di Kaizen Ngerti Digital dengan tema yang sangat menarik di mana membangun persona digital untuk membangun karir ya. Oh, masalah. Membangun persona digital untuk menunjang karir ya, saya salah baca, mohon maaf sebelumnya. Nah, itu tadi ya teman-teman judulnya dan juga temanya, semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan insight pada hari ini. Dan pastinya saya juga ingin menyambut narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Rizky Rivaldi Tukoboya sebagai CEO dari CEO Meraki Bangsa ya. Terima kasih sudah berhadir di sini. Dan saya juga ingin mungkin sedikit ngobrol kayak nanti aja. Tapi dan sebelumnya saya pengen ngobrol tapi nanti aja. Saya tahan dulu aja. Karena saya pengen nanya ke teman-teman dulu semuanya. Sudah tahu belum apakah Kaizen itu? Nah, ini penting juga nih teman-teman udah ikut kegiatan hari ini. Sudah tahu belum Kaizen itu apa? Ada nggak yang udah tahu? Coba saya pengen tahu. Apakah teman-teman udah tahu, udah datang di hari ini, sudah tahu belum Kaizen itu apa? Ayo. Ada? Adakah yang tahu? Nggak ada nih. Wah, ya udah deh. Saya jelasin ya teman-teman ya. Jadi Kaizen ini terdiri dari dua kata. Pertama adalah Kai itu adalah perubahan, Zen itu baik. Jadi kita berharap pada teman-teman semua mengajak kita semua untuk bareng-bareng memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi dan pastinya kita juga mengembangkan skill-skill kita untuk masa depan pastinya untuk aspek kehidupannya, terutama di bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Dan wujud dari kontribusi Kaizen ini kita buat sebuah kegiatan namanya Kaizen Ngerti Digital di mana kita membahas tentang era digital saat ini, aplikasi apa saja dan mungkin hal-hal yang mungkin terkait secara digitalisasi lah gitu ya. Jadi kita membahas ini untuk teman-teman semua yang ada di sini. Nah, itu aja mungkin dari pengenalan sedikit dari tentang Kaizen dong pastinya semoga teman-teman yang pernah ikut kegiatan ini juga ikut kegiatan hari ini tidak kapok ya pastinya dan silahkan untuk uh, ikut lagi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi teman-teman ya. Dan sebelumnya saya ingin membacakan tata tertib di mana tata tertib ini tata tertib ini adalah hal yang penting juga supaya kita bisa berjalan dengan lancar ya kegiatan hari ini supaya kita tidak ada kejadian atau tangan-tangan usil ya. Kita berharap tidak ada seperti itu. Bentar. Iya, ini dia. Nah, beberapa tata tertib yang akan saya bacakan di sini semoga bisa kita penuhi ya teman-teman ya. Pertama adalah mematikan mic atau mute selama sesi berlangsung sampai selesai pastinya agar tidak ada terjadi gangguan atau mungkin yang lainnya. Berikutnya selama sesi berlangsung teman-teman silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Silahkan aja, nggak usah malu-malu. Silahkan langsung aja bertanya di kolom chat. Dan teman-teman nanti juga akan dibahas pertanyaan itu di sesi tanya jawab. Dan kalau teman-teman juga dipersilahkan banget untuk menyalakan kamera. Terima kasih Pak Wahid dan juga Kak Muhammad ya. Terima kasih sudah open cam-nya.
Dan itu saja tata tertib yang kita pada hari ini, semoga itu tata tertib bisa kita patuhi dan tidak ada kendala nanti sampai nanti kegiatan selesai ya. Dan mungkin juga langsung aja, saya tidak akan berlama-lama pada narasumber kita untuk pengen tahu nih, dan juga pengen ngobrol pada beliau. Langsung aja coba saya panggil. Halo, Halo Mas Dika, selamat halo. sore nih. Selamat sore Kak Rizky. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik nih Mas Dika. Mas Dika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan semoga suara saya tidak terlihat parah ya. Semoga aman. Nah, Kak, ini live dari mana kalau Kak Rizky saat ini? Ya kebetulan ini kan saya lihat di kolom chat banyak yang dari luar Mhm, ini ya dari Sidoarjo, ada yang dari Kalimantan Barat tadi, dan dari oke. Tuban. Kalau saya ini dari Tangerang live-nya dan di sini cuacanya memang lagi badai hujan nih Mas Oh, Dika. badai ya? Badai hujan. Tapi sepertinya sinyal masih aman sejauh ini. Ya semoga sampai nanti akhir kegiatan ini sinyalnya masih tetap aman Mas Dika. Baik, baik, baik. Kak Rizky boleh sedikit tanya dulu ya sebelumnya. Kalau saya dapat informasi sebagai CEO dari Meraki Bangsa. Apa sih CEO Meraki Bangsa itu? Meraki Bangsa itu benar. Ya, Boleh jadi dibahas. memang Meraki Kreasi Bangsa ini sebuah perusahaan yang sebenarnya masih baik, masih baru sekali, Mhm. dan inginnya kami bergerak di bidang digital event organizer dan juga digital procurement. Dan memang itu biasanya kaitannya erat dengan pemerintahan. Jadi masih istilahnya kayak kita bikin program untuk pemerintahan-pemerintahan gitu ya, Mas Rizky Ya, ya? ya kami juga memang biasanya menawarkan Hmm. jasa konsultasi Mhm, mhm. kepada pemerintahan, saya dalam membuat proposal misalnya, kurang lebih seperti Oh, itu sih Mas Dika. baik, 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 baik. Tapi sejauh ini sudah banyak klien-kliennya pastinya ya, Kak ya? Ya tadi yang saya bilang karena masih bayi dan memang masih baru sekali, masih berproses lah Mas Dika. Baik, tidak apa, semua pasti butuh proses. Baik, terima kasih Kak Rizky sudah hadir pada hari ini dan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya sarankan jangan malu untuk bertanya. Silakan gali informasi, gali kegelisahan teman-teman semuanya tentang bagaimana tadi ya personal branding, bagaimana membangun itu. Nanti silakan tanya, gunakan kolom chatnya untuk bertanya. Jadi jangan ragu-ragu, silakan tumpahkan semua rasa penasarannya pada Mas Rizky. Semoga bisa dibantu jawab, bisa kita jawab. Oke Mas ya. Untuk materi apakah sudah siap? Sudah dong. Baik, mungkin sambil dan juga supaya mempersingkat waktu, silahkan langsung aja pada Kak Rizky, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dika. Ini saya langsung kuasai dulu sementara layarnya. Eh, baik, apakah sudah terlihat Mas Dika? Tampilan saya masih. Oke, sudah Mas. Ya, coba saya ulang ya, karena ini masih belum full screen. Coba saya ulang sekali lagi. Coba diulang lagi. Ini salah satu tantangan digital juga nih Mas Dika, bahwa memang Benar, benar, benar. kadang-kadang kita inginnya seperti apa, tetapi ada koneksi Dan di kita harus device. siap dengan segala situasi yang mungkin nanti entah sinyalnya, entah gangguan teknis ya, gitu ya. Nah, ini apakah sudah terlihat Mas Dika? Sudah aman, siap. Silahkan dimulai. Baik, terima kasih sekali Mas Dika. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah datang teman-teman sekalian yang hadir meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dan senang sekali hari ini saya diundang oleh Kaiser Room untuk hadir di acara Ngerti Digital dengan topik membangun personal digital untuk penunjang karir. Nah, kalau saya lihat di kolom chat dan juga di galeri teman-teman yang hadir pada hari ini, kebanyakan mungkin mahasiswa atau memang sedang merintis karir. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang bisa menjadi bekal kita nantinya, bisa menjadi bekal kita untuk membangun karir, dimulai dari membangun personal digital seperti apa. Semua akan kita bahas satu-satu, semua akan kita bahas secara fun ya, karena saya tidak mau sore hari ini kita dapat materi daging yang berat-berat. Ini kita bahas secara fun aja. Dan Mas Dika, saya izin dulu sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya lebih jauh lagi. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Dika, saya izin memperkenalkan diri saya. Baik, teman-teman sekalian, salam kenal. Nama saya Muhammad Rizky Rivaldi Tukuboya. Saat ini saya aktif di beberapa kegiatan seperti Pandu Digital Indonesia, dan juga saya merupakan salah satu co-founder dan CEO PT Meraki Kreasi Bangsa yang tadi saya sebutkan. Sebelumnya saya juga pernah bekerja sebagai asisten tenaga ahli di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Saya juga pernah menjadi research analyst di Asian Development Bank tahun 2020
Dan saya juga pernah menjadi finance assistant di program transformasi ekonomi kampung terpadu atau disebut juga TEKAD yang berkolaborasi dengan IFAD atau International Funding for Agriculture Development. Nah, saat ini saya juga sedang mengembangkan diri saya sebagai seorang podcaster. Yang saya dengar Mas Dika juga kabarnya memang seorang podcaster senior saya ini, Mas Dika. Nah, teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini, jika ingin terkoneksi lebih jauh lagi dengan saya, bisa menghubungi saya di media sosial saya, baik itu di Twitter ataupun Instagram di @rizkyarif. Ya, mohon maaf teman-teman sekalian jika hari ini saya sedikit batuk-batuk karena memang kondisi kesehatan saya sedang kurang mumpuni, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak batuk ya saat pemaparan nanti ya. Baik, saya ingin membuka obrolan kita pada sore hari ini dengan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Ya, teman-teman yang hadir, saya harap jawabannya dari teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, seberapa penting penilaian orang terhadap diri kalian? Nah, ini berkaitan dengan tema besar kita tadi ya, membangun personal branding untuk penunjang karir. Nah, menurut teman-teman sekalian, seberapa penting sih pandangan orang seperti apa buat diri kalian? Anggapan orang seperti apa terhadap diri kalian seberapa penting menurut teman-teman sekalian? Coba saya mau nanya ke Mas Nur Wahid deh. Mas Nur Wahid tadi rajin menjawab. Menurut Mas Nur Wahid, seberapa penting sih penilaian orang terhadap diri kalian? Atau Kak Safira Khairunisa, menurut Kak Safira gimana nih Kak Safira? Wah, jangan kabur dong Kak, jangan langsung matiin kameranya dong kalau ditanya. Yuk, coba siapa yang mau bantu jawabnya? Atau mungkin Mas Dika, coba menurut Mas Dika seperti apa nih? Atau Pak Muhammad Komarudin, gimana Pak? Atau saya panggilnya jangan Bapak nih, Kak mungkin ya, Kak Muhammad Komarudin. Kira-kira seberapa penting penilaian orang terhadap diri kalian? Nah, kalau saya sendiri, sebenarnya penilaian orang terhadap diri saya itu penting. Tapi seberapa penting penilaian orang terhadap diri kita? Menurut saya itu sangat penting. Tetapi bagaimana kita bisa menilai, bisa memperhatikan seberapa penting penilaian orang terhadap diri kita, kalau kita tidak mengetahui diri kita sendiri seperti apa. Kita harus juga bisa mengenal diri kita sendiri. Bagaimana cara mengenalnya? Sebenarnya kita bisa melakukan riset seperti yang tadi saya tanyakan. Kita bisa melakukan riset lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat teman-teman kita misalnya, lewat circle terdekat kita, bahwa untuk mengetahui pandangan orang terhadap kita, kita harus memulai dengan menilai diri sendiri. Jadi Mas Dika dan teman-teman yang hadir pada hari ini, ada konsep yang namanya open self, blind self, hidden self, dan unknown self. Jadi semua konsep-konsep itu adalah konsep untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri, untuk menggali potensi diri kita sendiri. Karena untuk mengetahui potensi kita seperti apa, kita juga harus tahu siapa diri kita ini, siapa kita yang ada pada hari ini. Siapa sih kita sebenarnya? Ada yang namanya open self, di mana sebenarnya kita tahu informasi-informasi yang ada di diri kita dan juga diketahui oleh orang lain. Misalnya, saya merupakan seorang pekerja di bidang swasta tadi ya, Mas Dika. Itu informasi yang saya ketahui dan juga banyak orang lain ketahui. Atau ada yang namanya blind self, di mana informasi itu saya tidak tahu, tapi orang tahu tentang saya. Jadi misalnya ada teman saya, si A misalnya, dia tahu bahwa saya orangnya seperti ini. Tapi saya tidak tahu bahwa memang saya ternyata seperti itu. Itu adalah yang namanya blind self. Atau ada juga yang namanya hidden self, Mas Dika. Jadi itu merupakan informasi-informasi yang kita ketahui, tetapi orang lain tidak ketahui. Jadi saya sendiri tahu informasi ini, tapi tidak ada orang lain yang tahu. Dan juga ada yang namanya unknown self, Mas Dika. Di mana informasi ini adalah informasi yang saya dan orang-orang yang lain itu tidak tahu, masih belum tergali, masih belum dikenali. Jadi ini adalah kunci untuk mengenali diri sendiri. Jadi kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Tanyakan apa yang orang-orang itu tahu tentang kita. Misalnya saya berteman baik dengan Mas Dika ya. Mas Dika, apa sih yang Mas Dika ketahui tentang saya? Menurut Mas Dika saya ini seperti apa? Pun sebaliknya, apa yang Mas Dika tidak ketahui tapi saya tahu, bisa saya ungkapkan kepada Mas Dika. Mas Dika, saya orangnya seperti ini loh. Nah, ini adalah kunci untuk mengenali diri sendiri dan kunci untuk menggali potensi yang ada di diri kita. Karena teman-teman sekalian, anatomi untuk mencari jati diri kita, untuk mencari siapa kita, adalah dengan kita mengetahui tujuan kita apa, dengan kita mengetahui bakat-bakat kita apa, dan mengetahui passion kita apa.
Jadi teman-teman sekalian, kita hidup di ruang digital saat ini, kita harus bisa menggali apa tujuan kita, apa bakat kita, apa passion kita, apa yang akan kita lakukan nanti sebagai penunjang karir kita atau saat kita ingin mengganti karir misalnya, saat kita ingin memulai karir misalnya. Semua harus diketahui dari sekarang Mas Dika. Saat kita mencari tujuan kita terlebih dahulu. Misalnya, saya ingin menjadi orang yang bisa aktif di dunia coding misalnya. Itulah salah satu tujuan. Atau bakat. Saya adalah orang yang sangat jago dalam editing gitu. Itulah bakat. Nah, passion. Passion ini sangat penting juga. Passion ini sering sekali salah diartikan oleh orang-orang. Nah, kembali mengenai passion, saya ingin tanya lagi nih ke teman-teman sekalian dan juga Mas Dika ya, boleh langsung dijawab ya. Menurut teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini, apa sih itu passion? Menurut kalian apa itu passion? Karena passion itu kata yang sering sekali digunakan. Passion itu banyak sekali kata-kata yang digunakan oleh orang-orang. Coba dibantu saya jawabnya. Kalau menurut Mas Dika, passion itu adalah minat dan bakat. Minat plus bakat. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Nah, ini kayaknya mungkin masih malu-malu ya Mas Dika ya. Oke, ada satu konsep sebelum saya jelasin passion menurut saya. Ada satu konsep dari Jepang yang namanya ikigai, di mana konsep tersebut menjelaskan beberapa hal. Bagaimana saat kita melakukan sesuatu, saat kita ingin membangun karir misalnya, kita harus melihat dari 4 hal. Apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, apakah kemampuan kita memang dibutuhkan, dan yang terakhir, apakah memang kita bisa menghasilkan dari kemampuan kita. Jadi teman-teman sekalian, di sini dijelasin bahwa saat kita ingin melakukan pekerjaan misalnya, saat kita ingin mencari kerja misalnya, kita harus bisa melihat dulu memang apakah ini kita sukai, apakah memang kita bisa dalam melakukan hal itu, apakah kita memang bisa menghasilkan dari apa yang bisa kita lakukan, lalu apakah memang kemampuan kita dibutuhkan, ada lapangan pekerjaannya nggak. Jadi semua hal ini menjadi satu konsep yang namanya ikigai. Tapi tadi saya masih berbicara mengenai passion, karena biasanya orang bilang passion itu apa yang kita cintai saat kita lakukan. Tapi menurut saya sebaliknya, Mas Dika. Jadi passion itu bukan cuma mencintai apa yang kita lakukan. Tapi passion itu bisa tumbuh saat kita memang sudah melakukan itu. Saya berikan contoh. Jadi misalnya saya sangat memiliki passion di dunia gaming misalnya, atau di dunia olahraga. Dan memang itu sudah dari dulu saya mempunyai passion di situ. Tapi memang apakah passion itu tumbuh karena memang saya suka dengan hal itu? Apakah passion itu tumbuh karena memang saya memiliki minat di situ? Atau memang apakah passion itu tumbuh karena memang saya sudah menjalani itu lebih dahulu? Kalau menurut saya, passion itu adalah kita melakukan apa yang kita lakukan dan kita sukai. Jadi bukan terbalik ya Mas Dika. Biasanya orang menyukai hal tersebut baru melakukan itu. Jadi dia punya passion terlebih dahulu baru dia melakukan itu. Tapi kalau menurut saya, Mas Dika, passion itu apa yang kita cintai setelah kita lakukan. Bisa tumbuh cintanya setelah kita lakukan. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan, dan kita bisa tumbuhkan passion di situ ya, Mas Dika ya. Nah, saya lanjut dulu. Ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini saya banyak nanya nih, karena ini saya pengennya sebagai suatu diskusi ya. Teman-teman sekalian hadir pada sore hari ini, teman-teman ingin dikenal sebagai apa nih? Di ruang digital misalnya, ingin di brand sebagai apa nih? Ayo yang masih malu-malu, coba langsung jawab. Kalau Mas Dika, apakah ingin dikenal sebagai podcaster gitu ya? Nah ini pertanyaan menarik, karena memang kalau saya sendiri, saya juga pengen dikenal sebagai podcaster. Rasanya menarik sekali dikenal sebagai podcaster. Kalau Kak Safira ingin dikenal sebagai manusia yang memiliki hak. Wah ini deep sekali ya Kak Safira ini. Apakah hak-haknya Kak Safira dirampas ya kan? Jangan sampai ya Kak Safira ini cuma bercanda aja. Tapi untuk bisa dikenal sebagai orang, untuk bisa memiliki brand yang tadi saya sebutkan ya, misalnya kalau Mas Andika ingin dikenal sebagai penggiat UMKM, ini kan sebuah brand ya, sebuah brand bahwa Mas Andika ingin dikenal sebagai penggiat UMKM. Atau Kak Nur Wahid ingin dikenal sebagai manusia yang memiliki rasa empati dan moral yang baik. Luar biasa kamu Nur Wahid. Kak Safira lagi nih, ingin menjadi bos muda. Nah, ini adalah suatu brand ya, suatu brand yang ingin ditunjukkan kepada orang-orang bahwa memang kita ingin dikenal sebagai ini. Kita ingin dikenal sebagai orang yang memiliki rasa empati, orang yang memiliki moral yang baik, orang yang punya banyak manfaat nih Kak Ulia, atau sebagai penggiat UMKM. Semuanya adalah brand yang kita bisa tunjukkan kepada orang-orang, bisa kita tunjukkan kepada orang banyak. Dimulai dengan membangun karakter kita, karakter development kita.
Jadi teman-teman sekalian pasti tahu ya kata-kata ini ya, karakter development, atau mungkin penggemar anime deh. Di anime juga ada tuh karakter development-nya. Karakter A dia membangun dirinya, ada training arc-nya, ada friend arc-nya, sampai dia bisa membentuk dirinya sendiri. Itu adalah karakter development-nya. Dan ini tentu saja bukan terjadi di dunia anime saja atau di dunia film saja. Di dunia nyata juga ada, bahwa memang kita ternyata bisa membentuk karakter kita untuk menonjolkan tadi brand-brand yang tadi kita inginkan, untuk menonjolkan kita sebagai penggiat UMKM, sebagai orang yang memiliki moral, sebagai orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, sebagai bos muda, apa saja bisa kita tunjukkan di ruang digital. Dengan cara apa? Dengan cara membangun yang namanya personal branding. Nah, membangun karakter kita, teman-teman sekalian dan Mas Dika, kalau menurut saya dimulai dari 4 hal. Jadi yang pertama, kita bisa mengembangkan yang namanya self management atau manajemen diri sendiri. Lalu tadi mengembangkan personality kita seperti apa. Lalu tentu saja mengembangkan skill kita, dan yang terakhir adalah memotivasi diri. Ini adalah bagian dari karakter development-nya tadi. Jadi kita sebagai main karakter utama di film kita, di hidup kita, kita juga harus bisa nih mengembangkan karakter-karakter kita melalui 4 cara ini. Jadi kita buka satu-satu. Kita mulai dari self management terlebih dahulu. Jadi mohon maaf. Jadi self management ini adalah merupakan suatu kemampuan kita untuk memahami diri kita sendiri, kemampuan kita untuk memanage kemampuan kita, kekurangan kita, dan juga bagaimana mengendalikan emosi. Karena emosi ini bukan cuma perihal kita marah-marah Mas Dika, atau kita mengeluarkan tantrum, tapi emosi ini bagaimana cara kita memiliki perasaan tadi ya. Tadi kan Nurul memiliki moral, memiliki empati, semuanya bisa dikembangkan melalui self management. Bahwa memang kita harus tadi mengenali diri kita sendiri. Dengan kita bisa mengenali diri, punya kemampuan self management, kita tahu apa sih kemampuan kita, apa masih kekurangan dari kita, apa sih yang kita kembangkan dari diri kita. Sebelum kita mampu berkembang di suatu bidang, itu harus kita manage dan kita mengembangkan kemampuan kita di bidang itu. Atau kita punya kekurangan diri di suatu bidang. Nah, dengan punya kemampuan self management, kita harus tahu aspek-aspek apa yang bisa kita kembangkan, aspek-aspek apa yang bisa kita lebih tingkatkan lagi dengan punya yang namanya self management. Lalu mohon maaf kalau suara saya agak putus-putus ya Kak Safira ya. Ini karena cuaca juga, jadi sinyal saya agak naik turun nih Kak Safira. Ya, saya izin lanjut. Jadi teman-teman sekalian, dengan kita memiliki kemampuan self management, kita sudah memiliki satu step awal nih untuk membangun karakter kita sebagai karakter utama di film kita sendiri. Jadi punya yang namanya self management terlebih dahulu. Kita tahu bahwa memang kita bisa memanage diri kita dengan baik. Lalu yang kedua, tadi saya sebutkan personal branding. Kayak tadi Mas Adika ingin dikenal sebagai pegiat UMKM, atau Kak Nur Wahid sebagai orang yang memiliki empati dan moral di media sosial. Nah, personal branding ini dimulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kita tanya kepada diri kita. Tadi ya, mengenali diri kita sendiri. Siapa sih kita? Apa kemampuan kita? Apa value yang bisa kita tawarkan? Nilai-nilai kita apa sih? Jadi kita bisa mengenalkan diri kita bisa mengenalkan personal branding kita jika kita sudah mengetahui pertanyaan-pertanyaan itu. Kita sudah tahu kemampuan-kemampuan kita sudah tahu nilai-nilai yang bisa kita tawarkan apa. Lalu yang kedua, tanya lagi nih kepada diri sendiri. Ini banyak sekali pertanyaannya teman-teman sekalian ya. Tanya lagi kepada diri sendiri. Kenapa saya harus dipercaya oleh orang-orang? Kenapa saya harus dipercaya sebagai penggiat UMKM misalnya? Kenapa saya harus dipercaya sebagai orang yang memiliki moral dan empati gitu? Misalnya kenapa saya harus dipercayai sebagai bos muda tadi ya, Kak Safira ya. Nah, ini pertanyaan kedua untuk menunjukkan personal branding kita. Kenapa sih saya harus dipercayai? Nah, sebagai podcaster misalnya, sebagai pegiat UMKM dibandingkan orang lain yang juga memang bisa saja mengeluarkan personal. Jadi tanya dulu pertanyaan ini kepada diri kita sebelum kita mengembangkan diri kita. Nah, balik lagi untuk mengembangkan personal branding kita, karena tadi kita udah menanyakan kepada diri kita, apa sih yang bisa kita tawarkan, apa sih nilai-nilai kita, apa sih kemampuan kita. Dari situ kita bisa kembangkan lagi skill-skill kita, karena memang di masa mendatang dan dimulai dari sekarang sudah banyak sekali skill-skill terutama di bidang digital yang makin kita butuhkan. Apalagi jika tadi memang
keinginannya untuk menjadi orang yang bermoral, berempati, menjadi bos muda, banyak sekali yang tujuan-tujuan kita, goals-goals kita, bisa kita mulai dengan mengembangkan skill kita untuk menunjukkan personal branding itu. Nah, di dunia digital sendiri, memang sekarang kita sudah dituntut untuk beberapa hal ya, untuk menjadi kreatif, untuk lebih berinovasi, untuk bisa berkolaborasi, lebih adaptif lagi, untuk punya yang namanya problem solving, punya responsibility digital. Nah, skill-skill ini bisa menjadi bekal kita untuk nantinya di masa mendatang kita sudah siap menghadapi tantangan-tantangan di ruang digital. Apalagi memang kita mau mohon maaf sekali lagi. Apalagi kita memang mau mengembangkan yang namanya personal branding kita. Nah, selain itu, kita juga perlu tahu yang namanya mengembangkan skill itu bukan cuma ke bawah. Jadi, kita juga harus bisa mengembangkan skill ke samping. Apa sih itu skill ke samping? Jadi ini awalnya waktu saya belajar hal ini, saya dikasih tahu mengenai hal ini, saya juga agak bingung. Apa sih skill ke samping itu apa? Karena saya awalnya juga ternyata adalah orang yang punya pola pikir linear. Jadi saat dia mengembangkan skill-nya, dia mengembangkan skill-nya ke bawah. Jadi ada 2 gambar nih di slide saya kalau teman-teman bisa lihat. Ada 2 pemikiran yang bisa kita kembangkan, yaitu linear thinking dan lateral thinking. Linear thinking itu di mana jika kita punya punya suatu skill atau kemampuan, kita cuma mengembangkannya di bidang itu saja. Misalnya saya memang seorang yang jago di bidang akuntansi, di situlah saya menumbuhkan skill saya di situ saja. Saya gali lubangnya ke bawah. Jadi di situ saya cuma mengembangkan skill saya di bidang itu. Tapi jika saya punya yang namanya lateral thinking, saya akan mencoba mencari skill-skill baru yang bisa saya kembangkan. Jadi saya punya kemampuan di finance, saya punya kemampuan di administrasi, misalnya. Saya punya kemampuan di content creator, saya punya kemampuan di bidang-bidang lainnya. Nah, ini adalah yang namanya lateral thinking, di mana kita selalu berupaya untuk mencari skill-skill baru, mengembangkan ide-ide baru, membuat alternatif baru dari apa yang bisa kita miliki. Dan kita juga bisa mencari apa yang beda nih di ruang digital, atau apa yang beda nih yang ditawarkan oleh dunia ini, apa yang berbeda. Kita juga biasanya mencari tantangan baru. Jadi linear thinking dan lateral thinking ini memang tidak ada yang salah di antara keduanya. Bisa saja seseorang dia hanya ingin mengembangkan dirinya ke bawah. Jadi saat sudah memiliki suatu skill, dia mengembangkan dari situ terus-terus. Tapi ada juga yang namanya lateral thinking tadi. Jadi ini tidak membenarkan salah satu atau tidak menyalahkan salah satu, tetapi di dunia ini kita bisa menjadi salah satu dari orang yang memiliki linear thinking atau lateral thinking. Kita bisa pilih kita menjadi orang seperti apa. Jadi untuk membangun personal branding itu tadi, ya tadi ada orang yang mau dikenal sebagai bos muda gitu ya. Jadi memang dia mengembangkan skill-nya ke situ, atau dia mencari skill-skill baru yang memang bisa mencapai tujuan itu. Nah, linear thinking dan lateral thinking ini bisa jadi salah satu metode teman-teman sekalian untuk mengembangkan dirinya. Jika teman-teman sekalian ingin menjadi orang yang punya banyak skill, punya banyak pengetahuan, ya berarti arahnya ke lateral thinking. Arahnya mengembangkan skill yang banyak, walaupun tidak menguasai sepenuhnya. Misalnya kemampuan berbahasa. Dia ingin menjadi orang yang punya 6 bahasa. Nah, dengan linear thinking berarti orang itu akan mempelajari satu bahasa terus sampai dia menguasai dengan sepenuhnya. Misalnya dia punya kemampuan bahasa Inggris yang 100% bagus sekali, udah menjadi native speaker. Tapi jika lateral thinking, dia ingin memiliki kemampuan 6 bahasa gitu. Walaupun dia tidak memahami sepenuhnya, tapi dia bisa melakukannya. Itu adalah bagian dari kita punya yang namanya lateral thinking. Jadi mencari skill itu ke samping, bukan cuma ke bawah. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga saat ingin mengembangkan karakter kita juga perlu tahu yang namanya motivasi kita apa. Motivasi kita apa sih untuk mengembangkan karakter kita, untuk membangun personal branding kita. Nah, di dunia ini tentu saja banyak sekali motivasi orang untuk berbuat sesuatu. Misalnya, motivasi Mas Dika untuk menjadi seorang podcaster apa? Apakah memang untuk mengembangkan kemampuan public speaking-nya? Ataukah ingin menjadi top chart Spotify misalnya, top 10 podcast di Spotify? Nah, motivasi itu adalah motivasi yang namanya extrinsic dan intrinsic. 2 motivasi ini didorong oleh 2 hal yang berbeda. Misalnya, tadi ya sudah saya sebutkan Mas Dika ingin sebagai podcaster memotivasi dirinya. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang didorong oleh hal-hal yang di luar kita, external reward.
seperti tadi misalnya cat, trofi, uang, kekayaan, ketenaran, itu adalah motivasi yang bisa mendorong kita. Saya gambarkan tadi ya Mas Dika menjadi seorang podcaster. Jika Mas Dika yang menjadi podcaster didorong motivasi karena ingin memuncaki top podcast di Indonesia gitu. Itu adalah motivasi ekstrinsik yang didorong oleh hal-hal yang di luar Mas Dika. Tapi bisanya Mas Dika ingin menjadi podcaster karena ingin mendorong kemampuannya sendiri, ingin mengembangkan dirinya sendiri sebagai public speaker misalnya. Atau sekedar mohon maaf, batuk lagi. Atau ingin sekedar gembira saja. Saya gembira karena ingin saya membuat podcast atau saya healing karena membuat podcast. Itu adalah motivasi yang didorong oleh keinginan diri sendiri atau own sake gitu ya, personal reward Mas Dika. Saya membuat podcast atau saya olahraga karena saya ingin sehat misalnya. Itu adalah motivasi yang didorong oleh keinginan diri sendiri atau reward dari diri sendiri. Bahkan itu sekedar emosi pun, sekedar perasaan bahagia itu adalah suatu motivasi Mas Dika. Jadi balik lagi, tanya kepada diri sendiri, motivasinya apa sih ingin menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang bermoral? Motivasinya apa sih ingin dikenal sebagai pegiat UMKM? Motivasinya apa ingin dikenal sebagai bos muda? Semuanya motivasi itu walaupun didorong oleh hal-hal yang eksternal atau didorong hal-hal yang ada dari diri sendiri, itu adalah hal yang benar, hal yang bagus untuk diri sendiri. Selama itu adalah motivasi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi misalnya saya ingin menjadi pengusaha juga. Pengusaha karena saya ingin kaya, saya ingin banyak duit. Ya, itu adalah motivasi yang tidak salah, tapi memang motivasi yang didorong oleh hal-hal yang eksternal. Atau saya ingin menjadi pengusaha karena saya happy jika saya berusaha. Saya tidak ingin menjadi pekerja kantoran. Itu adalah motivasi dari diri sendiri yang memang bisa mendorong kita untuk mempush diri kita, untuk mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, terakhir, jika kita sudah bisa memiliki motivasinya apa untuk memiliki personal branding, udah punya skill-skillnya apa, udah bisa mengembangkan yang namanya self management, kita juga harus bisa membangun trust, rasa percaya orang-orang atas personal branding kita. Jadi tadi saya ingin dikenal sebagai pegiat UMKM. Kita harus kembangkan juga rasa trust itu. Apakah memang kita harus dikenal sebagai pegiat UMKM? Apakah memang kita bisa dikenal sebagai itu? Atau kita bisa dikenal sebagai orang yang bermoral dan memiliki etika, memiliki empati? Nah, membangun trust itu, membangun rasa percaya orang-orang itu bahwa memang ini adalah personal branding yang kita bangun dengan benar adanya, dimulai dari 4 hal yang sangat berkaitan erat. Yaitu yang pertama, sincerity atau kejujuran, konsistensi, kompetensi kita apa, dan juga integritas kita seperti apa. Saya balik lagi ke Kak Nur Wahid yang tadi ingin dikenal sebagai orang yang memiliki moral dan rasa empati di dunia digital misalnya. Nah, Kak Nur Wahid saat ingin membangun personal branding itu, memang kakak harusnya punya kejujuran di situ, punya sincerity di situ, ketulusan di situ. Memang itulah tujuan utamanya. Itulah tujuan memang saya ingin dikenal sebagai orang-orang yang bermoral atau memiliki empati di dunia digital. Punya konsistensinya. Jadi saat Kak Nur Wahid meninggalkan jejak digitalnya, ingin memposting sesuatu di dunia digital, disitulah konsistensinya dilihat. Apakah memang Kak Nur Wahid memang selalu seperti itu orang, selalu memiliki empati, selalu memiliki rasa moral yang tinggi, nilai-nilai etika yang tinggi. Pun dengan tujuan-tujuan lain kita, personal branding lain kita, sebagai podcaster misalnya, Kak Andika di situ juga harus menunjukkan konsistensinya kan sebagai seorang podcaster. Memang kita sebagai podcaster ya selalu post podcast kita gitu ya, selalu menciptakan konten-konten baru. Lalu tentu saja kita juga harus memiliki kompetensinya seperti apa. Tadi, kembangkan skill kita yang ingin dikenal sebagai bos, ingin dikenal sebagai siapapun, personal branding kita apapun, kembangkan skill kita di situ. Tunjukkan bahwa memang kita punya kompetensinya. Tunjukin bahwa memang kita layak dikenal sebagai orang yang kita bangun personal brand-nya. Lalu yang terakhir, kita juga punya yang namanya integritas. Bahwa dengan kejujuran yang kita tunjukkan, dengan konsistensi yang kita tunjukkan, dengan kompetensi yang kita miliki, kita juga punya integritas untuk menjaga personal branding itu. Bahwa apa yang kita tunjukkan sebagai personal branding kita memang harus dijaga integritasnya. Misalnya tadi Mas Nur Wahid mulia sekali ya, personal branding-nya adalah sebagai orang yang memiliki empati, memiliki moral gitu ya. Jika Mas Nur Wahid sudah punya kejujurannya, sudah punya konsistensinya, sudah punya kompetensinya, Mas Nur Wahid juga harus punya integritasnya untuk menjaga personal branding itu.
agar tidak hilang personal branding-nya sebagai orang yang bermoral, sebagai orang yang berempati di ruang digital. Jadi keempat hal ini selalu berkaitan erat, selalu menjadi suatu siklus untuk tetap menjaga yang namanya rasa percaya. Rasa percaya siapapun, orang dimanapun terhadap personal branding yang kita bangun. Sebagai misalnya tadi saya ingin dikenal sebagai seorang podcaster, ya itulah saya harus membangun rasa kejujuran saya harus membangun konsistensi saya harus membangun kompetensi dan integritas saya sehingga saya selalu dipercaya sebagai seorang yang membangun personal branding-nya sebagai seorang podcaster. Baik, Mas Dika, saya lanjut lagi. Saya ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga pertanyaan berikutnya ini sudah tidak malu-malu lagi nih, Mas Dika. Apa sih harapan teman-teman sekalian di masa mendatang? Yang ingin membangun karir misalnya, yang sedang menempuh pendidikan misalnya, atau yang ingin mengganti karirnya. Apa harapan teman-teman sekalian? Terutama ini sesuai dengan tema kita pada hari ini, di mana kita ingin membangun personal digital di ruang digital untuk menunjang karir. Atau Mas Dika harapannya apa nih sebagai seorang podcaster atau sebagai penggiat UMKM? Masa mendatang, apa sih harapan Mas Dika gitu ya? Dan ini bisa membantu teman-teman yang lain juga. Kalau saya sebagai seorang yang sedang mengembangkan dirinya di dunia podcast juga, saya ingin kedepannya tentu saja podcast saya semakin banyak yang dengar. Jadi apa sih harapan teman-teman sekalian di masa mendatang? Jadi kenapa saya bertanya seperti ini? Jadi saya inginnya karena teman-teman sudah mau membangun personal branding-nya, sudah berani memiliki yang namanya skill-skill baru, membangun skill-skill baru, membangun motivasi untuk menjadi sesuatu, untuk mengembangkan personality seperti apa, harapannya wah ini ada yang menjawab nih, Kak Masrudin, masa mendatang harus lebih baik daripada hari ini dalam segala hal. Keren sekali Kak Masrudin. Atau Kak Andika nih mendapat pekerjaan dari personal branding tersebut. Ya, tentu saja. Jadi harapan saya tadi ya, karena kita sudah bisa membangun karakter kita, membangun personal branding kita seperti apa, yang ditunjukkan seperti apa, harapannya teman-teman juga bisa mendapatkan pekerjaan dari situ, mendapatkan pekerjaan dari personal branding yang teman-teman sekalian bangun. Jadi misalnya tadi Kak Safira tadi ingin menjadi bos besar, membangun dirinya sebagai bos muda gitu ya. Harapannya dengan mengembangkan personal branding-nya, dengan mengembangkan skill-skillnya tadi, dengan mengembangkan kemampuan dan motivasinya, disitulah kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang baru atau mengembangkan potensi-potensi baru di diri teman-teman sekalian. Jadi di era digital sekarang, di mana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah terkoneksi ke ruang digital atau terintegrasi dengan era digital, disitulah personal branding itu matters, personal branding itu penting. Apalagi di sini ada beberapa orang juga, Kak Ahmad dan Kak Salsabila, bisa bermanfaat untuk orang lain, luar biasa. Atau Kak Salsabila harapannya ingin menjadi orang yang sukses dengan usaha yang kita kembangkan. Tentu itu bisa semua terjadi jika kita sudah mengembangkan yang tadi. Dari personal branding-nya, dari karakternya, dari skill-skillnya, semua bisa terwujud jika kita mau melakukan hal-hal itu. Atau Kak Safira lagi nih, harapannya dapat membuka lowongan kerja bagi orang yang mempunyai pekerjaan. Keren sekali Kak Safira. Jadi di era digital sekarang, di mana banyak sekali tren pekerjaan yang sudah terintegrasi dengan ruang digital, nah inilah harapannya kita bisa membangun tadi ya personal branding kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau personal branding kita untuk mendapatkan pekerjaan. Nah ini teman-teman sekalian bisa lihat dari mohon maaf, dari banyaknya tren pekerjaan di ruang digital seperti freelancer, bisnis e-commerce, dropshipper, digital marketing, pialang saham, programmer, pengajar, penerjemah. Nih banyak sekali. Semuanya bisa kita bangun ternyata personal branding kita. Bisa kita bangun, kita tunjukin kita ingin menjadi orang seperti apa. Dari situ pun kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Tadi seperti yang Kak Safira katakan. Nah, saya sendiri awalnya juga seperti itu. Sampai akhirnya saya bisa membuka lapangan pekerjaan dari diri saya sendiri. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian bisa melihat peluang-peluang yang ada di ruang digital, jadikan peluang itu kemampuan teman-teman semua untuk bisa mengembangkan dirinya. Untuk tadi, mengembangkan potensinya, mengembangkan dirinya seperti apa, membangun personal digitalnya, sampai ke tahap menunjang karir. Entah itu membentuk karir baru, ataupun mendapatkan pekerjaan dari personal branding tersebut. Nah, harapannya teman-teman sekalian juga tahu perbedaan apa yang bisa teman-teman sekalian hadapi, baik itu dari tren pekerjaan
tetapi juga dari apa yang memang sudah ada di lingkungan dunia kerja. Nah, ada satu analogi yang di sini perlu teman-teman pahami. Ada analogi yang namanya red ocean dan blue ocean, di mana analogi tersebut mendorong teman-teman kalian untuk memilih di mana sih saya harus berkompetisi, di mana saya harus mengembangkan bakat-bakat saya, di mana kan saya harus bekerja misalnya. Nah, red ocean dan blue ocean ini menganalogi suatu kondisi di mana misalnya di pasar atau di lapangan pekerjaan yang ada sekarang, di sini lapangan pekerjaan ini sudah banyak sekali digeluti oleh orang-orang. Atau misalnya suatu usaha, apa sih usaha yang sekarang trending sekarang misalnya minuman kopi misalnya, toko kopi, coffee shop ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa teman-teman sekalian bisa saja berkompetisi di market yang sama dengan orang-orang yang juga sudah duluan terjun di situ, di lapangan pekerjaan yang sama, atau teman-teman sekalian ingin mengembangkan satu arah baru, pindah ke yang namanya blue ocean, di mana teman-teman sendiri bisa membangun pasar baru, membangun kompetisi baru, atau mengikuti demand yang baru, walaupun masih sepi nih lautannya, masih sendiri sedikit ikan-ikannya. Nah, ini adalah analogi yang mendorong kita semua untuk memilih di mana sih kita harus berkompetisi, di mana sih kita harus mengembangkan tadi potensi diri kita. Apakah kita mau bersaing dengan ikan yang banyak di satu lautan yang sama gitu ya, atau kita ingin bersaing di lautan yang baru, walaupun ikannya masih sedikit, walaupun perairannya masih sepi, tetapi kita ingin membuka diri untuk tantangan-tantangan yang baru di situlah. Nah, kita bisa pilih ini menjadi orang-orang yang tadi membangun personal branding kita untuk tadi, misalnya lihat tren pekerjaan yang ada. Tren pekerjaan ini ada di lautan yang mana nih? Saya ingin menjadi orang yang misalnya membangun bisnisnya atau membangun karirnya di bidang dropshipper, walaupun di situ sudah banyak juga yang berkecelimpungan di situ. Tapi tidak masalah karena banyak sekali marketnya, banyak sekali demand-nya, banyak sekali permintaannya. Atau saya ingin menjadi berbeda dengan orang lain. Saya ingin menempuh lautan yang baru. Misalnya dari tren pekerjaan yang ada, apa sih yang masih sedikit ininya, event planner mungkin sudah banyak, penerjemah mungkin belum banyak. Nah, disitulah teman-teman sekalian bisa mengembangkan dirinya dari personal branding tadi untuk memilih di mana tempat yang cocok untuk teman-teman sekalian berkompetisi. Nah, terakhir, ini bukan pertanyaan, tapi suatu ajakan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang sudah tadi menyampaikan pendapat-pendapatnya, sudah hadir pada sore hari ini, kalau sudah tahu ingin menunjukkan dirinya seperti apa, sudah tahu caranya menunjukkan personal brandingnya seperti apa, mau membangun rasa percayanya, sekarang saatnya membangun networking, membangun jejaring. Karena jika kita sudah punya personal branding, sudah punya rasa percaya orang-orang, sudah punya kemampuan dan skill-skillnya, lalu sudah tahu di mana kita mau berkompetisi, sekarang saatnya membangun jejaring. Membangun jejaring itu sangat-sangat penting, apalagi di era digital sekarang, di mana memang kita sudah semakin terkoneksi di ruang digital. Teman-teman sekalian sendiri ketahui bahwa memang sekarang 70% dari populasi kita sudah terkoneksi ke internet. Bayangkan, 3/4 dari populasi Indonesia yang jumlahnya 200 juta orang lebih, itu sudah terkoneksi ke ruang digital. Nah, karena penggunaan internet semakin meningkat, perangkat digital yang terkoneksi ke internet semakin banyak, disitulah gunanya kita memilih media sosial yang tepat untuk kita meningkatkan jejaring kita. Ya, Mas Dika ya, apalagi misalnya generasi-generasi muda nih Mas Dika, mau memilih platform yang tepat untuk mengembangkan jejaringnya, untuk mengembangkan koneksinya seperti apa. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa banyak sekali media sosial yang bisa kita pilih yang sesuai dengan kita misalnya, sesuai dengan konten-konten yang kita bangun, sesuai dengan personal branding yang kita bangun. Dari Facebook misalnya, dan ini akan saya tunjukkan beberapa platform yang bisa teman-teman sekalian gunakan untuk memilih atau mengembangkan jejaring digitalnya. Nah, dari yang namanya sebagai jika teman-teman sekalian ingin menjadi kreator misalnya, atau ingin cuma menjalin social network, atau ingin cuma sekedar chatting, platform-platform ini bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk mengembangkan tadi jejaringnya lewat YouTube misalnya, TikTok atau Twitch saat ingin menjadi seorang kreator, atau menggunakan social network yang lumrah digunakan seperti LinkedIn, Instagram, Facebook, atau Twitter, atau aplikasi chatting untuk mengembangkan jejaringnya lewat
WhatsApp, Telegram, atau Discord. Nah, ini adalah platform-platform yang bisa teman-teman sekalian gunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk membangun tadi jejaringnya seperti apa. Jadi jangan ragu untuk mengembangkan jejaringnya lewat aplikasi-aplikasi berikut ini. Lalu jika sudah bisa memilih platform yang tepat oleh teman-teman sekalian, gunakan juga dengan konten yang tepat. Jadi misalnya akun LinkedIn teman-teman sekalian jangan digunakan untuk chatting, gunakan untuk mengunggah postingan yang sesuai dengan apa yang teman-teman sekalian bangun sebagai personal branding-nya. Ada tipe-tipe konten yang disebut dengan personal content, bisnis content juga keduanya. Jadi bisa saja keduanya digabung, tetapi sesuaikan dengan platform yang teman-teman sekalian pakai. Saya personal kontennya di platform yang mana, bisnis kontennya di platform yang mana, semuanya harus dibedakan dan semuanya harus disesuaikan dengan platformnya masing-masing. Lalu buatlah konten sesuai dengan personal branding yang sudah teman-teman sekalian bangun. Entah itu konten edukatif, entah itu konten entertainment, konten hobi, konten inspiratif, atau konten yang memang mengikuti tren. Di sini misalnya saya menunjukkan beberapa konten yang pernah saya buat sebagai bentuk dari personal branding saya. Sebagai seorang edukator misalnya, saya membangun konten yang edukatif melalui aplikasi yang namanya Stellar. Di situ saya melakukan suatu storytelling bagaimana saya membantu orang-orang bersosialisasi untuk belajar bersama dengan orang-orang yang tidak bisa ke sekolah, tidak memiliki kemampuan untuk bersekolah. Atau konten hobi misalnya, karena saya sebagai orang yang hobi dengan olahraga, saya membuat konten juga yang sesuai dengan hobi saya, yaitu olahraga. Atau yang mengikuti tren, misalnya teman-teman sekalian membangun konten yang mengikuti tren yang ada di ruang digital. Disitulah teman-teman sekalian bisa mengembangkan konten yang sesuai dengan personal diri teman-teman sekalian. Terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa di era digital sekarang, di mana kita semakin ingin mengembangkan personal branding kita, ingin mengembangkan karir kita melalui personal branding kita, jangan lupa bahwa kita adalah apa yang kita tulis, apa yang kita posting, apa yang kita tweet, semuanya itu adalah kita di era digital ini. Jadi selalu ingat bahwa apa yang kita tinggalkan di ruang digital adalah apa yang akan orang kenal terhadap kita. Jadi selalu tinggalkan hal-hal positif, selalu unggah konten-konten positif, selalu bangun personal branding yang positif, agar apa? Agar kita bisa memanfaatkannya untuk dunia karir dan juga agar kita bisa dikenal dengan personal branding yang positif. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Jika teman-teman sekalian ingin terkoneksi lebih jauh lagi dengan saya, bisa menghubungi saya atau tanya-tanya langsung saya di media sosial saya. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator kita, Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rizky. Materinya sangat keren sekali. Teman-teman, tepuk tangan dong buat Mas Rizky sudah mencapai materinya dengan sangat keren sekali. Saya Tepuk tepuk tangan tangan, buat diri oke. sendiri ya, Mas Andika ya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Nah, pastinya teman-teman sudah mendapatkan banyak insight tadi ya, di mana teman-teman akan diingatkan mengenali dirinya, diajak lateral thinking, ya kan? Terus motivasinya dari luar dan dari dalam bagaimana membangun kepercayaan terhadap diri sendiri, kejujuran, ketulusan, konsistensi ini yang paling susah. Dan kalau boleh jujur ya Kak Arsi ya, saya di podcast juga nggak bisa konsisten, susah banget konsisten. Saya baru posting udah berapa bulan saya nggak posting, aduh ngeri banget. Dan tadi terakhir juga bagaimana kita membangun personal branding di internet ya. Di pembahasan kita hari ini tuh tentang personal branding ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanyanya ke usaha, saya mungkin ada nggak yang lainnya, pertanyaan dulu deh, yang lain dulu selain dari usaha, bagaimana kita membentuk personal branding diri kita di dunia sosial media, atau mungkin yang lainnya saya silahkan. Tapi kalau di usaha kita tahan dulu ya teman. Nanti silahkan personal aja sama Mas Desi. Ya Mas, tadi seru banget sih. Sebenarnya saya tertarik itu bagaimana kita memilih pasar yang akan kita pilih untuk membentuk personal brandingnya ya. Misalkan dari lebih ke karir apa yang kita harapkan supaya tidak bersinggungan ke banyak pesaingnya. Dan saya juga sebenarnya ingin sebelum saya Mas Rizky memberi komentar juga tentang hal itu, saya ingin memberikan apresiasi pada Pak Muhammad Khodim nih. Terima kasih Pak. Tadi lagi di jalan, di kelas, masih on cam. Terima kasih banyak. Halo Pak. Semoga sampai di rumah dengan selamat Pak dan juga aman-aman Pak. Terima kasih. Gimana Mas? Tadi kan bagaimana kita memilih karakter atau mungkin situasi yang tepat sebagai karakter kita, karir kita, agar kita tidak terlalu apa ya, tadi ya memilih blue ocean yang masih jarang atau red ocean. Tapi resikonya kalau blue ocean kan, apakah ini jadi karir masa depan? Kalau di red ocean, wah sudah banyak nih, pasti jadi potensi. Tapi kalau kita memulai yang baru kan, itu dia. Gimana?
Ya, saya mungkin bisa kasih contoh dengan apa yang saya lakukan saat saya ingin Oke, membangun iya. podcast ya. Mhm. Karena ini analogi yang sederhana. Jadi saya ingin membangun podcast saya sadar bahwa podcast dengan tema olahraga itu marketnya gede sekali dan sudah banyak pemainnya situ. Itu adalah Oke. bentuk dari Red Ocean tadi, Red Ocean. ya kan Mas Dika ya. Hmm. Jadi saya kemudian berpikir, apakah memang saya ingin bersaing di Lautan Merah ini yang banyak sekali orang yang juga berkarir di situ, orang yang juga mengembangkan dirinya di situ, atau saya ingin mencoba pindah haluan, memberikan alternatif baru. Oleh karena itu saat saya membangun podcast saya lihat, oh ternyata saya bisa mengkoneksikannya dengan salah satu game yang memang masih sepi nih, Mas Dika, masih sepi orang-orang yang juga bergelut di bidang itu. Jadi itulah salah satu analogi dari memilih mana lautan yang tepat untuk teman-teman sekalian. Kalau memang teman-teman sekalian pede, teman-teman sekalian merasa walaupun ikannya banyak, walaupun pesannya banyak, saya rasa saya bisa karena saya punya personal branding yang kuat, saya punya skills yang lebih hebat, tidak masalah. Tapi jika teman-teman sekalian juga walaupun sudah punya skill yang hebat, punya kemampuan yang bagus, punya personal branding yang cocok, tapi ingin memberikan alternatif baru, dan itu juga tidak masalah Mas Dika. Jadi selalu punya pemikiran bahwa kita bisa berada di dua posisi tadi, menawarkan alternatif baru atau mau bersaing di kolam yang sama dengan ikan yang banyak. Kurang lebih seperti itu sih Mas Dika. Menawarkan alternatif atau bersaing ya Mas ya. Mm-mm. Ya, itu bilangnya itu. Namun saya jadi ingat nih kata-kata dari Panji Pragiwaksono kalau nggak salah. Dia bilang sedikit lebih beda itu lebih bagus daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau kita bawa suatu karakter yang berbeda itu lebih menjadi apa ya? Menjadi nilai poin lebih, tapi daripada lebih melakukan yang lebih baik dari orang lain itu kayaknya sama aja, cuma lebih baik aja kan gitu ya. Kalau sesuatu yang berbeda, karakter berbeda, atau mungkin ternyata kita mungkin tadi poin hanya ingin bersaing di dunia penyampaian tentang dunia olahraga, tapi kita bukan cara yang berbeda misalnya dengan tapi ya kira-kira nggak kelihatan kalau di podcast ya aman. Betul. Saya ingat juga perkataan Mas Panji yang itu ya. Jadi Betul. pun di dunia Mas Panji ya, kalau kita lihat di dunia komika banyak sekali kan, itu dunia yang Benar. di Red Ocean ya. Red Ocean. Tapi ada komika-komika juga yang ingin menunjukkan pembedanya. Dia nggak lebih baik daripada orang lain, daripada komika yang lain, tetapi dia punya nilai yang alternatif tadi, yang bisa dia tawarkan. Sehingga orang-orang yang ingin menikmati komika, misalnya menikmati dunia komik misalnya, bisa melihat, saya ingin menikmati yang sudah ada, sudah banyak modelnya, sudah banyak cara penyampaiannya. Tapi ada juga yang melihat, saya ingin mencari alternatif baru dalam dunia komik. Oleh karena itu, banyak juga di dunia komik yang memang mengembangkan dirinya gitu ya, melalui tadi alternatif baru itu tadi. Jadi walaupun dia tidak lebih baik, tapi dia lebih beda daripada orang lain. Dan terbukti dia masih bertahan ya Karisia, karena soalnya karakter yang saat ini lagi tampil di layar kaca, mungkin teman-teman lihat di YouTube pun pasti berbeda-beda, tidak ada yang mungkin dengan cara yang sama tuh nggak terlalu tinggi lah, tingginya yang biasa-biasa. Kebetulan sudah ada pertanyaannya sedikit agak berbeda dan arahnya lebih seperti yang dari tema kita dari Kak Mas Rudin. Tanyaannya, dalam dunia digital demi mendapatkan pengikut atau subscriber, kadang seseorang justru melakukan hal-hal yang negatif, bukan yang positif. Bagaimana saran Anda agar hal ini tidak terjadi? Ya, itu dia. Yang pertanyaan bagus nih. Silakan Mas Rizky. Ya, ini adalah apa yang disebut oleh orang-orang sebagai ABV. ABV asal bisa viral. Betul. Jadi, Kang Mas Rudin ya, ada kejadian yang baru terjadi beberapa hari lalu. Mungkin Kang Mas Rudin juga tahu, Mas Dika juga tahu, ada satu konten kreator yang besar. Saya nggak akan sebutin namanya siapa, karena saya mau menambah jumlah viewernya, tapi dia melakukan suatu konten yang memang pasti tujuannya untuk meningkatkan subscriber, untuk meningkatkan view. Tapi konten itu sudah berlebihan sekali. Di mana dia melakukan konten yang sangat sensitif terhadap orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu memang sering sekali terjadi dan banyak sekali orang lakukan. Demi viral, demi mendapatkan followers yang banyak, demi mendapatkan subscriber yang banyak, melakukan hal-hal seperti itu. Nah, saran saya, saat kita semua menemukan orang-orang yang seperti itu, lebih baik tidak di-follow, tidak di-subscribe, tidak dilihat. Lebih baik dilaporkan saja konten-konten seperti itu. Karena apa? Karena konten-konten seperti itu walaupun
walaupun kita tahu mungkin tujuannya untuk meningkatkan jumlah view, jumlah subscriber, tidak baik. Itu adalah konten yang merusak orang-orang. Jadi, Kang Masrudin, lebih baik Kang Masrudin saat menemukan konten-konten tersebut tidak ditambah, tidak dilihat view-nya, tidak ditambah jumlah view-nya, langsung dilaporkan saja. Nah, lalu cara lainnya seperti apa? Kita timpal dengan konten yang lebih positif. Jadi perbanyak konten-konten yang positif di ruang digital. Jadi saat ada orang yang melakukan konten seperti itu, kita balas dengan konten karya sekarang. Jadi balas dengan konten yang lebih positif lagi, Mas Dika. Iya. Dan saya tahu kenapa alasan Karsi nggak nyebutin, karena kalau disebutin teman-teman pada kepo, lalu lihat, ya kan? Itu yang bahaya juga. Makanya teman-teman jangan terpancing. Ya seperti tadi dibilang sama Karsi juga, saya setuju banget karena saat ini orang banyak demi banyak penonton, demi banyak subscribe, merelakan segala cara. Yang penting apapun itu, joget-joget tengah jalan, bikin konten di jalan raya, membahayakan orang lain demi viral. Ya, viral itu mungkin secara otomatis jadi patokan ya Mas ya. Yang penting kebermanfaatan ya. Tadi bilang juga bagaimana integritas, dan tuh sekali lagi karena arahnya kita ke pesona digital, ingat ya, ada yang kita posting nanti juga akan jadi terminal kita bagaimana gitu ya Mas ya. Baik, karena sih kayaknya waktunya juga sudah mepet. Terima kasih teman-teman sudah bertanya juga, dan sekali lagi saya mungkin akan sedikit cari kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh Karsi, bagaimana tadi yang paling penting itu bagaimana menentukan karakter kita, menentukan sesuatu yang mungkin benar bisa kita tonjolkan, apakah itu konsistensi kita juga pastinya perlu teruskan perjalanan di prosesnya terus berjalan, kompetensinya juga tetap harus dipantaskan, tidak hanya cuma sedang personal brandingnya aja, tapi kompetensi juga perlu dipersiapkan juga, dan dengan integritas kejujuran sesuai dengan kapasitas kita. Pastinya kalau memilih red ocean atau blue ocean yang belum pernah ada yang megang atau mungkin sudah pernah, itu sangat pilihan masing-masing, dan pastinya sesuaikan dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan karakter kita juga. Kerasa juga ya udah habis ya. Ya kan, nggak kerasa kan Kak Wahid? Terima Berarti kasih harus teman-teman. hadir di Ngerti Digital berikutnya, Mas Dika. Benar. Nah, masih ada lagi di setiap 2 minggu sekali kita ada Ngerti Digital, besok juga ada Kaizen Talk, jangan lupa ya. Tahun minggu depan lagi. Nah, teman-teman, sekali lagi Kak Rizky, terima kasih banyak sudah sharing ke kita. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang Mas Dika. Terima kasih sekali. Materinya keren, dan juga teman-teman terima kasih sudah bersedia dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Nggak terasa sekali lagi sudah 1 jam kita ngobrol di sini, nggak terasa kan 1 jam. Nah, teman-teman sudah di-share juga form absensinya. Kalau dengar suara di belakang saya, maaf lagi ada anak kecil di sini. Mohon maaf juga. Dan silahkan gunakan kolom chatnya, ada absensi, silahkan diisi aja. Lalu saya pasti mengucapkan terima kasih juga pada teman-teman semuanya sudah hadir, dan juga narasumber kita. Terima kasih banyak dan sudah berikan sharing, atau teman-teman sudah interaksinya keren-keren juga hari ini. Dan jangan lupa teman-teman nih, kita punya grup Telegram Kaizen Room. Silahkan nanti teman join di situ aja. Nah, linknya di mana? Nanti silahkan masuk di IG-nya Kaizen Room @kaizenroom. Kalau mau share kegiatan hari ini juga silahkan di-share aja di tag Kaizen Room. Di situ juga ada linknya Telegram. Silahkan, jangan lupa. Kita tidak akan melarang teman-teman untuk memberikan jejak yang positif, silahkan di-share aja, silahkan. Nah, sebelum kita menutup, pastinya ada kewajiban yang harus kita jalankan ketika menutup sebuah kita, yaitu foto-foto. Ya, silahkan teman-teman yang masih off cam, silahkan nyalakan kameranya. Bentar aja buat foto-foto, silahkan biar rame. Tidak, silahkan kameranya. Kalau Pak Muhammad, terima kasih. Dimanapun Bapak berada, selalu off cam tadi di motor, di kelas, lagi di danau Pak ya. Keren banget Pak. Kak Nur Wahid, terima kasih. Juga Kak Noviantri, Kak Adrianus, Kak Nabila, Kak Alexander. Ada lagi yang lain? Kak Farida, silahkan on cam ya teman-teman ya. Masih ditunggu nih. Yuk, sini. On camnya ditunggu, yuk. Oke, siap. Kak Rizky silahkan. Untuk pose pertama Kak Rizky dulu deh. Oh gitu aja. Baik. Maksudnya jempol 2. Teman-teman dari admin saya pakai jempol 1 aja biar screenshotnya. Siap. Saya hitung ya teman-teman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi posenya Kak Rizky yang mau dicoba sama teman-teman semuanya? Oke. Menyebarkan cinta di seluruh Indonesia ya. Silakan. Oke. Baik. Ini Pak. Begini Pak. Love ya. Terima kasih Pak Alexander. Siap.
Satu. Ini saya pikir posenya cuan, Mas Dika. Oh iya, kita cuan aja. Karena dengan membangun personal branding, dapat pekerjaan, dapat cuan ya, itu harapannya kita. Betul. Jadi Jadi ini bukan posenya cuan. bukan hanya cinta, tapi ini cuan juga. Oke. Cinta dengan cuan. Terima kasih. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah bersedia on cam, sudah bersedia dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Dan saya Andika Renda pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas kata-kata yang mungkin kurang pantas disampaikan. Dan pastinya semoga kita beri kesehatan dan kita bisa join lagi kapan-kapan di kegiatan Kaizen dengan digital atau mungkin juga Kaizen Talk. Jangan lupa ikutin kita, follow Instagramnya, dipantau terus. Sekian, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om, santi om. Sampai jumpa di Kaizen digital berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Mas kasih Dika. teman-teman. Oke.